Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai tokoh pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Abduh. Berikut adalah penjelasannya. Biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di Mesir Hilir tahun 1849. Bapaknya bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya dari bangsa Arab yang silsilahnya sampai Umar bin Khattab. Mereka tinggal dan menetap di Mahallah Nas. Muhammad Abduh dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama dan mempunyai jiwa keagamaan yang teguh. Perbedaan pendapat tentang tempat dan tanggal lahir Muhammad Abduh timbul karena suasana kacau yang terjadi di akhir zaman Muhammad Ali pada tahun 1805 sampai 1849. Kekerasan yang dipakai oleh penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam mengumpulkan pajak dari penduduk desa menyebabkan petani-petani selalu pindah tempat untuk menghindari beban berat yang dipikul atas diri mereka. Ayah Abduh sendiri senantiasa pindah dari desa ke desa, dan dalam masa 1 tahun itu ia berkali-kali pindah. Akhirnya, setelah membeli sebidang tanah di desa Nasr untuk digarap, orang tua Abduh memilih tinggal dan menetap di desa tersebut. Di tempat inilah Muhammad Abduh diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya yang kendati tidak memiliki latar pendidikan sekolah. Namun dengan kepribadian yang soleh dan taat, mampu membawa Abduh berkembang menjadi sosok pemuda dewasa dan cerdas. Ide-ide pembaharuan. 1. Menaikkan gaji guru-guru atau dosen-dosen yang miskin. 2. Membangun ruang Al-Azhar, yaitu kebutuhan pemondokan bagi dosen-dosen dan mahasiswanya. 3. Mendirikan Dewan Administrasi Idara Al-Azhar. 4. Memperbaiki kondisi perpustakaan yang sangat menyedihkan. 5. Mengangkat beberapa orang sekretaris untuk membantu kelancaran tugas Syekh Al-Azhar. 6. Mengatur hari libur di mana libur lebih pendek dan masa belajar lebih panjang. 7. Uraian pelajaran yang bertele-tele yang dikenal secara Al-Hawashi diusahakan, dihilangkan, dan digantikan dengan metode pelajaran yang sesuai dengan pengembangan zaman. 8. Menambahkan mata pelajaran berhitung, aljabar, sejarah Islam, belajar dan sastra, dan prinsip-prinsip geometri dan geografi ke dalam kurikulum Al-Azhar. Argumen tokoh-tokoh Islam tentang gerakan ini. Salah satu tokoh pembaharuan Islam yang memiliki kepedulian dan keprihatinan akan kemundurannya umat Islam saat itu adalah Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-20. Pemikirannya itu disebarluaskan melalui sebuah tulisan di majalah Al-Manar yang menjadi rujukan para tokoh pembaharuan di dalam Islam. Pemikiran sudut pandang menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, memiliki sifat kebangsaan, sosiologi, filsafat, kebangsaan, modern, politik, teologi, dan sejarah. Yang pertama, tidak adanya dikotomi teologi dalam pendidikan. Yang kedua, pengembangan institusi pendidikan. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, metodologi pengajaran. Nilai-nilai positif dari gerakan Muhammad Abduh. 1. Muhammad Abduh adalah seorang tokoh yang menempatkan akal pada kedudukan yang amat tinggi, sehingga cara pemikiran teknologi adalah bersifat rasional. Yang kedua, Muhammad Abduh memberi penghargaan yang tinggi pada kekuatan akal. Meski begitu, ia tetap memandang penting fungsi wahyu bagi akal. Ketiga adalah konsep teologi yang demikian itu berakibat pada keyakinan bahwa manusia itu mempunyai kebebasan berpikir dan berbuat. Salah satu bukti yang menentang keras taklid Muhammad Abduh memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada akal daripada Mu'tazilah. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami dengan jelas dan yang terpenting bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.